kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya, dan alhamdulillah saya juga bisa berjumpa kembali dengan rekan saya Gusri ya, yang kebetulan juga sama-sama kita kemarin berjuang di tahun 2022 ya sampai 2023. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta dengan para sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin. Yang terhormat Ibu Sri belum hafal Bu Dewi, selaku Kepala SDN Harjamukti 3. Yang terhormat Ibu Fitriani Soleha selaku CGP Angkatan 10. Dan yang terhormat Bapak Ibu semuanya yang menjadi peserta fasilitasi diskusi hari ini. Mohon izin perkenalan, nama saya Sukmawati Zulkifli. Saya ada bertugas di SMP Negeri 23 Depok, tetangga kita ya Bu. Dan hari ini saya bertugas menjadi pengajar praktik dari Bu Fitri. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu fasilitasi diskusi ya. Saya menjadi moderator, nanti Bu Fitri akan memberikan sharing ya dengan Bapak Ibu semua terkait dengan visi dan prakarsa perubahan ya. Bapak Ibu, ini adalah bagian dari bentuk pembelajaran ya dari Bu Fitri selama kemarin sudah kurang lebih hampir 2 bulan ya Bu Fitri ya, kita belajar menjadi guru penggerak ya, baik di LMS maupun secara offline ya sudah mulai. Nah hari ini Bu Fitri akan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua merumuskan tentang visi dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu, mudah-mudahan ya dengan adanya kegiatan ini, sekolah ini akan menjadi sekolah yang luar biasa ya. Jadi kalau kita memiliki visi yang sama, visi yang seirama, tentunya akan lebih mudah. Karena visi itu ibarat impian. Kita mau, mimpi kita sekolah ini mau jadi apa. Nah, ketika mimpinya sudah sama, maka akan lebih mudah nanti kita bergerak mencapai mimpi tersebut. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara ya. Yang pertama, pengantar tujuan diskusi. Yang kedua adalah merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Dan yang keempat adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan terakhir adalah penutup. Ya, saya singgung sedikit mengenai tujuan diskusi, yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Insya Allah nanti di sini ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah ya. Ibu Kepala Sekolah juga nanti bisa ini ya Bu, berkolaborasi semua dengan rekan-rekan guru, karena sekolah ini berjalan bukan hanya kepalanya ya Bu, betul kan? Nah, siap kepala sekolah berganti sebentar ya Bu. Misalkan cuma berapa tahun gitu ya, tapi Bapak Ibu semuanya yang ada di sini akan terus-menerus menggapai impian yang tadi sudah kita impikan bersama begitu. Nah, oleh sebab itu pada kali ini saya berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah mungkin untuk memberikan sepatah dua patah kata. Nanti setelah itu baru kita lanjutkan ke acara diskusi. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umurina wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Pepe Ibu Pepe hari ini yang kita baru jumpa ya Bu ya, tatap muka, biasa kita namanya ya Bu ya.
Ibu Sukmawati, sekaligus beliau juga Kepala SNPN 23 Depok gitu ya. Kalau guru kelas 6 ini biar kenalan ya gitu. Ini nanti ya akan berurusan dengan anak-anak kita nih, mumpung gitu ya. Serta ibu guru, bapak dan ibu guru ini ya, karena bapaknya cuma satu, yang alhamdulillah bisa menyempatkan diri untuk membersamai rekan kita yang sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Ya, saya di sini sangat mengapresiasi Bapak dan Ibu guru yang saling mensupport teman-teman, di mana teman kita mau melakukan prakarsa perubahan untuk sekolah ini, maka seyogyanya tadi yang dikatakan Bu Sukma, kita satu tujuan gitu ya. Kalau satu tujuan itu akan indah nantinya, tidak akan ada ngapain sih, tidak akan begitu, tapi sama-sama kita bangun gitu ya. Visi kita adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang baik untuk putra-putri kita, untuk kemajuan sekolah kita, prestasi kita semakin meningkat. Itu mungkin dari sisi guru terhadap siswa. Tapi semua itu pastinya akan berdampak pula pada sekolah. Kalau Bapak dan Ibu guru satu visi dalam membersamai terhadap putra-putri kita, maka otomatis sekolah kita pun akan lebih baik lagi, dan nantinya kita akan satu visi di sekolah kita, yaitu ingin siswa yang berkarakter gitu ya, tentunya serta memiliki pengetahuan teknologi yang tinggi sesuai dengan perkembangan zaman yang kita alami sekarang gitu ya. Nah, di sini teman-teman juga sama-sama belajar apa sih itu visi dan prakarsa perubahan, biar kita searah, biar kita sama-sama nih dengan teman-teman CGP. Udah ada CGP-nya di sini, yang juga jadi GP ya, ada Bu Reska nih Bu yang sudah jadi GP ya, angkatan 7 ya. Tentunya ini asetnya banyak kalau di angkatan 3. Mudah-mudahan semua senang sebetulnya ya, karena sekolah ini walaupun di belakang Bu, di tengah komplek, tapi jauh dari jauh dari kebanyakan kita itu jarang dikunjungi gitu ya. Tapi bersinarlah sekolah kita dengan para CGP ini. Ada 3 aset-aset besar di sekolah ini yang nantinya visi kita tentunya pasti akan tercapai gitu ya, harapannya. Karena tadi Ibu bilang tidak mungkin kepalanya aja yang bergerak gitu ya. Kepala ini punya impian, punya kemauan, tapi kalau kakinya nggak mau bergerak, tidak mungkin kita berjalan. Di sini pun terselip keinginan saya, Bu Sukma ya. Jadi saya di awal udah bilang, saya di sini hanya membersamai yang hanya sebentar, dan semua yang akan bekerja untuk kemajuan sekolah ini, tentunya begitu. Ya, terima kasih Bu Fitri. Harapan saya ke depannya sekolah ini akan semakin baik, semakin maju dengan visi yang sama di antara kita semua, gitu ya. Terima kasih, hanya itu mungkin. Semangat terus untuk menjalankan kegiatan program guru penggerak ini. Apapun itu, banyak bertanya kepada pengajar praktik, rekan-rekan, saling mencari ilmu dengan rekan-rekan pun. Mungkin teman-teman juga banyak ya yang itu, dan tidak sungkan untuk memberikan praktik baiknya. Jangan disimpan ilmunya sendiri gitu ya. Punya filosofi KHD, mangga disampaikan ke teman-teman biar teman-teman juga tahu gitu ya. Penasaran kan sama ilmu CGP? Insya Allah nanti akan menyusul ya yang CGP berikutnya. Cukup dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Ya, Bapak Ibu, semoga kita semakin bersemangat ya untuk diskusi hari ini. Tadi Bu Dewi juga sudah menyinggung bahwa
Kepala bisa punya rencana, punya mimpi, tapi tidak akan berjalan apabila tidak didukung oleh semua, ya. Oke, tidak berpanjang lagi karena waktu juga sudah siang, maka saya berikan kesempatan kepada Bu Fitri untuk memfasilitasi diskusi hari ini. Monggo, Bu Fitri. Tes, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Harjamukti 3, Ibu Sri Dewi Saputri, SPD. Yang saya hormati Ibu Sukmawati Zulkifli, MPD, selaku pengajar praktik saya. Serta yang saya banggakan rekan-rekan guru SDN Harjamukti 3, di mana hari ini, siang ini sudah membersamai saya sampai nanti akhir, ya. Gitu. Terima kasih banyak. Oke, langsung aja nih biar nggak pada ini ya, biar nggak diem-dieman gitu. Saya mau pantun dulu, boleh ya? Biar semangat gitu, ya. Tes cek suaranya ada, masih ada ya. Oke. Siang-siang hari ini goreng terasi. Cakep. Kurang kompak kan? Siang hari goreng terasi. Cakep. Makannya jangan berisik. Cakep. Izinkan saya Bu Fitriani Soleha mau diseminasi. Semoga bisa seru dan juga asik. Terima kasih. Oke, jadi hari ini, siang ini di tanggal 30 Mei 2024, saya mendapatkan tugas gitu ya untuk melakukan diseminasi atau pemaparan tentang visi dan prakarsa perubahan. Tadi sudah disinggung sedikit oleh VP dan juga Ibu Kepala Sekolah kita, apa sih gitu kan, tapi penasaran, yuk kita simak. Alhamdulillah tadi saya sudah membuatkan mejanya secara berkelompok gitu, untuk duduknya tinggal disesuaikan saja mau dengan siapa. Terima kasih ya Bapak Ibu. Lanjut berikutnya, di sini saya tidak akan panjang lebar gitu ya. Sebelum selanjutnya, nah saya mulai diskusi ini. Oke, salah, maaf. Oke, nah di sini ada kesepakatan kelas dulu. Kalau kita di kelas juga kan punya kesepakatan kelas gitu ya. Nah di sini juga saya membuat kesepakatan kelas dalam diskusi kita kali ini. Yang pertama, hadir tepat waktu. Tadi alhamdulillah ibu-ibu semua sudah hadir tepat waktu untuk membersamai saya sampai kurang lebih 1 jam ke depan gitu ya. Kemudian yang kedua ada peserta aktif dalam kegiatan. Nanti mohon untuk keaktifannya, insya Allah nanti kalau ada yang bisa menjawab atau ada yang memberikan solusi atau saran, ya tenang aja lah, Bu Fitri nggak akan lupa gitu ya. Oke, siap-siap ya, sudah disiapkan di pojok sana. Lalu yang ketiga, ya biar semangat dong. Yang ketiga, kita harus saling menghormati pembicara dan juga peserta lainnya. Yang keempat, mohon untuk penggunaan handphone boleh diaktifkan dengan mode silent ya, gitu biar tidak mengganggu selama diskusi kita hari ini. Lalu yang kelima, kita buat diskusi ini supaya asik dan juga menyenangkan, biar tidak boring karena ini jam rawan ya Ibu, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah ice breaking. Nah, karena berkaitan dengan visi, saya ingin dong di antara ibu-ibu semua di sini membuat sebuah kalimat, jika aku menjadi apa? Titik-titik gitu ya. Aku akan semisal, jika aku menjadi jutawan, aku akan pergi umroh setiap tahun. Ya, amin ya rabbal alamin gitu ya. Dari ibu-ibu semua, adakah yang bisa memberikan sebuah kalimat impian tadi ini karena berkaitan dengan visi kita gitu ya. Jika aku menjadi, aku akan apa ya gitu. Siapa Bu? Mangga silakan dari kelompok sini dulu. Kelompok 2, kelompok 3. Ini langsung saya namain aja lah, kelompok 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Bu Ferry sudah punya? Jika aku menjadi apa Bu bebas Bu? Oke.
Mangga. Yang lain boleh ya, dipikirkan apa sih? Bila aku nanti pensiun, aku buka toko plastik. Kenapa toko plastik, Bu? Saya masih lari. Oh iya. Oke. Kalau mau yang lain mungkin yang mau nambahkan Bu Rini kayak udah siap-siap nih, udah punya. Ayo Bu Rini, jika aku menjadi pilot, aku akan terbang bersama keluargaku untuk pergi ke luar negeri. ini jangan Jika aku menjadi Bu Vera, oke ada lagi. Makasih Bu Rini. Bu Vera, jika aku menjadi Bismillah ya, ini harapan. Jika aku menjadi diangkat ketiga kak. Amin. Dengan usia yang udah segini, maka aku akan memberangkatkan mamaku umroh. Amin semuanya, doa mimpi semoga diijabah. Satu lagi yang pojok biar nggak ngantuk. Ayo mangga siapa asik Bu Dian nih. Oke. Dian. Jika aku menjadi miliarder, akan aku bantu orang-orang yang susah. Susahnya ada tekanan di situ ya, susah gitu ya. Oke, semoga apa yang kita impikan akan terwujud ya. Amin ya rabbal alamin. Oke ya, untuk selanjutnya ya, sebelum kita lanjut diskusi yang sesungguhnya, jadi bisa kita tenangkan hati dulu gitu ya Bapak Ibu, supaya apa? Supaya hati dan pikiran kita ini nanti bisa terarahkan semuanya untuk perhatiannya, untuk fokus belajar, sehingga nantinya bisa menghadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan juga ulas asih. Terutama nanti bisa perhatian kepada saya gitu ya. Untuk terus fokus kepada saya gitu. Sudah ditenangkan hatinya? Oke, sudah ditenangkan pikirannya. Jangan badannya di sini, pikirannya di mana gitu ya. Supaya apa? Supaya fokus belajarnya, sehingga apa yang nanti saya sampaikan itu dapat terserap dengan baik seperti itu. Iya, amin. Mangga Ucilda, terima kasih. Selanjutnya mau dengar suara saya, Bu? Oh iya ya. Saya mau baca puisi boleh? Aduh, jadi grogi saya. Tes dulu ya. Oke, cek suara. Puisi ini karya Insinyur Soekarno ya. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngliet, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngliet itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia.
Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ya, kita masuk ke diskusi ya. Jadi berdiri dulu deh biar berdiri dulu sebentar yuk. Oke. Kita biar relax dulu gitu sebelum masuk gitu ya. Oke, saya punya ada ice breaking gitu ya. Jadi nanti boleh sambil tepuk, sambil tatap ke kiri ke kanan, Ibu boleh. Boleh, jadi sambil tepuk, sambil tatap kiri kanannya gitu ya. Nanti sambil bilang, jadi ini namanya ice breaking tertawa. Kita ketawa dulu gitu, kita happy dulu lah gitu ya. Jadi nanti tatap-tatapan kiri kanan sambil tepuk tangan, sambil bilang hahaha, hehehe, hahaha, hehehe, gitu ya. Nanti kalau saya bilang hahaha, sambil tepuk tangan ya. Nanti terakhirnya hahe, gitu sama-sama ke depan, tangannya ke depan gitu ya. Oke, siap ya? Kita coba dulu. Yuk, ke kanan dan ke kiri sambil tepuk tangan, sambil ditatap matanya, diliatin matanya ya. Sambil boleh. Biar ekspresinya dikeluarkan aja. Mau ekspresi sinis, galak atau jelek, cantik pun boleh gitu ya. Ayo coba yuk. 1, 2, 3. Hahaha. Hehehe. Hahaha. Hehehe. Hahaha. Hehehe. Hahe. Ayo ditatap matanya. Sambil tepuk tangan. Ariska, Ibu Ariska misalkan tatap Budian, Bu Salsa tatap Bu ini ya, gitu. Gitu. Iya, matanya dilihatin. Iya, berhadapan-hadapan dulu. Ya, iya Ibu gitu. Yuk. Biar kita happy dulu, ketawa keluarkan. Dilihatin matanya, dilihatin. Yuk, siap ya? Yuk, 1, 2, 3. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, diskusi kita merancang visi dan prakarsa perubahan ya. Oke. Ini visi dan sekilas mungkin saya akan jelaskan sedikit ya. Apa sih pentingnya visi dalam membawakan sebuah perusahaan perubahan gitu ya. Tadi kan sudah disampaikan kita visi itu mimpi kita. Nah, mimpi kita kan pasti ingin sesuatu yang berubah gitu, sesuatu yang lebih baik gitu. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengajak ibu-ibu semua untuk menonton sebuah video. Oke, Mas. Ya, kita nonton dulu ya terkait visi. Ya, boleh diisi. Tes, ya.
pembelajaran yang Bapak Ibu dapat ambil dari adegan-adegan di video ini? Apa langsung kaitannya dengan visi? Ada yang bisa saya buka satu ini aja ya, satu kesempatan aja gitu, karena kita masih panjang nanti. Ya, terima kasih Bu Fitri. Dari video tersebut kita lihat Bernard ini ingin mencapai sebuah tujuannya dia, yaitu ke Gunung Es itu dengan cara berbagai macam caranya dia, dengan halang rintangnya dia untuk mencapai tujuan dan mimpinya dia, sehingga dia berhasil walaupun berdarah-darah untuk mencapai tujuan itu. Akhirnya Bernard ini berhasil mencapai tujuan dan impian yang ia mau, seperti itu, inginkan. Iya, terima kasih atas pemaparannya tadi terkait tentang videonya si Bernard ini gitu ya. Jadi dia itu punya tujuan gitu ya, punya tujuan ingin ingin ke suatu tempat gitu. Tadi dia ngacak gitu ya Bu Ina ya, ngacak di depannya, terus lihat ada gunung es gitu yang ingin dia samperin gitu kasarnya ya. Lalu dia itu menentukan. Nah, lalu itu ketika dia ingin ingin sampai ke tujuan yang dia inginkan itu, di situ ada aset atau alat yang kita perlukan gitu ya untuk memimpin sebuah perubahan. Jadi kita harus tahu dulu aset atau alat yang ada dalam diri kita untuk mencapai visi yang akan kita tuju gitu. Kita harus tahu kita punya apa, itu perlengkapannya apa. Tadi si Bernard itu membawa segala macam perlengkapannya gitu. Sehingga ketika dia nanti sudah sampai di tempat yang dia tuju itu, dia berusaha gitu ya, dia berusaha memanfaatkan kekuatan yang ada pada dirinya gitu. Nah, atau kalau kita kaitkan dengan sekolah ya, kita lihat aset atau alat yang ada di sekolah kita untuk menentukan visi yang akan kita tuju bersama gitu. Nanti ketika kita mencapai visi itu, ingat kalau kita udah sampai, kita jangan sombong gitu. Dia tadi udah mau hampir sampai gitu ya, tapi dengan gaya lompat gitu, akhirnya dia jatuh lagi. Makanya di situ ada di terakhirnya di situ dikatakan ya, maksudnya diibaratkan dalam video itu dia jatuh lagi gitu, mungkin karena kesombongan gitu ya, seperti itu. Baik, selanjutnya ya, ini tentang tadi kekuatan visi ya. Harapan kita adalah visi kita gitu ya. Lalu visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita, karena kita sebagai guru gitu ya, tentunya visi kita adalah untuk masa depan murid-murid kita. Jika kita ingin melangkah lebih jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi, sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Seperti itu. Nah, di sini ada dari ibu bapaknya ya. Tes, halo, cek ya. Jadi kita akan buat nih, saya akan mengajak ibu-ibu semua di sini ya untuk menggambarkan tentang murid impian kita, gitu ya. Ini kan terkait tentang visi sekolah gitu. Nah, saya ingin bapak ibu semua di sini mempunyai gambaran atau mempunyai tentang imajinasi tentang murid kita di masa depan. Oh ya. Nah, nanti bisa buatkan dalam satu gambar mengenai murid yang Bapak Ibu dambakan selama kurang lebih 10 sampai 5 tahun yang akan datang. Tentunya nanti sebelum saya tes halo ya. Saya meminta kepada ibu semua, visi atau gambaran murid kita di masa yang akan datang itu ya harus selaras dengan filosofi KHD dan juga profil pelajar Pancasila. Mohon maaf ya, jadi tes ya, tes halo ya. Nanti kegiatan yang pertama adalah Bapak Ibu saya ajak untuk mengisi kalimat rumpang tentang cita-cita murid gitu ya.
Tetapi cita-cita murid kita ini tadi sudah saya sampaikan harus sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sedikit Saya saya akan sampaikan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara biar Bapak Ibu juga semua tahu gitu ya apa sih filosofi Ki Hajar Dewantara. gitu ya. Nah, di sini Yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu beliau itu mempunyai punya keinginan bahwa politik itu harus sesuai dengan kodrat zaman kodrat zaman ini apa sih? sih bersentuhan dengan isi sesuai Sesuai dengan perkembangan zaman. zaman gitu ya. Maksudnya tuh Kita nih ngajar ya harus sesuai sesuai dengan zamannya kita sekarang. sekarang gitu kan. Lalu yang berikutnya Adalah menuntut. menuntun di Ini adalah tentang menuntun segala kodrat yang ada ada pada anak dari yang masih apa ya? masih samar dan Menebalkan dari dari selaku oleh guru seperti itu. Jadi kita menuntun ya, bukan menuntut menuntut murid, tetapi kita harus menuntun gitu. Nah, tadi dikatakan kodrat Zaman lalu juga ada kodrat alam. kodrat alam ini apa? Bersentuhan Tuhan dengan sifat dan bentuk lingkungan dengan di mana anak itu berada. Jadi jadi udah dalam dirinya gitu, karakternya dari dia lahirnya dari lingkungannya gitu. gitu. Tinggal kita nanti di sekolah. Memolesnya seperti itu. Lalu selanjutnya Ada budi pekerti. ya di sekolah kan kita pasti Menanamkan yang namanya budi pekerti karena itu juga memang salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Tara. Lalu yang berikutnya di sini ada Trilogi pendidikan ibu-ibu semua di sini udah dengar lah ya yang namanya semboyan. yang Ki Hajar Dewantara. Apa Bu? Iya, betul. Ingarso sung tulodo artinya di depan Memberikan contoh, ing madya mangun karso di tengah memberikan ide. atau gagasan. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tentunya ibu-ibu semua sudah sangat paham gitu ya. Bu Rini mungkin bisa pimpin kita untuk tepuknya gitu ya. Yuk, gimana tepuk profil pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pakai gerakannya yuk Bu Rini, temenin saya di depan karena Bu Rini pakai energik. Oke. Yuk, ibu-ibu semua ikutin ya. Yuk, nanti bisa anak-anak udah pada hafal juga pastinya, tapi gurunya juga harus lebih hafal gitu ya. Yuk, mangga Bu Rini. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Rini. Nanti nyusul ya nanti. Oke, itu tadi tentang profil pelajar Pancasila. Udah pada hatam deh gitu ya. Ini hanya mengingatkan kembali saja. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita mengisi kalimat rumpang gitu ya. Nanti dari masing-masing kelompok akan mengisi kalimat rumpang tentang cita-cita murid. Ya, di sini saya sudah bagikan link Padletnya. Maka Bapak Ibu boleh diisi di link Padlet yang kegiatan 1. Di grup UPTD saya tadi sudah share, tapi yang kegiatan 1 ya. Ya. Ya, nanti tadi kelompok 1 mana? Ini ya, maka nanti isinya di kelompok 1 gitu ya. Nah, ini tadi udah saya buatkan. Nanti kelompok 1 boleh di sini isi komentarnya. Kita memimpikan murid yang seperti apa gitu ya. Iya, nanti kelompok 2 di scroll aja atasnya.
ada di sini, gitu ya? Ada ya? Oke. Terus nanti kelompok 3 juga ada di sini, gitu ya? Ya, satu kelompok tinggal diisi berdasarkan kelompoknya aja. 1, 2, 3. Ada 6 kalimat rumpang. Iya. Kita memimpikan murid yang Aku kelompok 1 tadi ya? Iya. Ya sayang. Di sekolah kita mengutamakan beretika. Kita percaya dan dulu sayang. Sekolah kita mengutamakan. Iya. Enggak, kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan pendidikan. Bisa dipatok matanya. Eriska, Bu Eriska misalnya dapat budian, Bu Salsa dapat Bu ini ya, gitu. Gitu. Iya, matanya dilihatin. Iya, berhadap-hadapan dulu, mangga iya Ibu gitu. Yuk. Biar kita happy dulu, ketawa keluarkan. Dilihatin matanya, dilihatin. Yuk, siap ya? Yuk, 1, 2, 3. Ya, minimal satu kelompok semua terjawab ya 6 kalimat rumpangnya. Ya, sudah kelompok 3 ya? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 di sini sudah mulai mengisi, tenang kok Mas Ilmu. Ya, cerdas dan berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah calon pemimpin penerus bangsa. Ini diisi semua Bu, 6-6-nya minimal 1. Ya, ini kan kalimat rumpangnya itu ada 6. Ya, yang pertama, kemudian nanti yang kedua sampai dengan yang ke-6 gitu. Boleh. Jadi dari 6 kalimat rumpang ini boleh diisi per orang, tetapi minimal satu kelompok terisi semua 6 kalimat rumpangnya, seperti itu. Ya, ada 6, tiap kelompok ada 6 kalimat rumpang. Ya, dikeluarkan Bu apa yang menjadi keinginan murid kita di masa yang akan datang. 10 sampai 15 tahun yang akan datang kita memimpikan murid seperti apa gitu. Mimpi kita murid yang memiliki akhlak yang mulia, sopan santun, cerdas pastinya, bernalar kritis, seperti itu kan. Ya Lisi. Ini menghormati dan toleransi. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah calon pemimpin bangsa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kebahagiaan siswa dan kenyamanan siswa. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting, tetapi pembentukan karakter itu lebih penting. Selanjutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk memberikan hak-hak siswa dengan adil. Dan yang terakhir, kita warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa memiliki hak pendidikan yang berkualitas. Terima kasih. Boleh saya minta dokumentasinya semuanya anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Makasih Fitri ya.
memimpikan murid-murid yang cerdas dan berakhlak mulia, ya. Terus kurang dari dan religius, anak pijat dah. Terus mempunyai profil pelajar Pancasila. Kedua, kita percaya bahwa murid adalah calon pemimpin penerus bangsa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kenyamanan berpusat pada siswa dan keamanan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa memiliki hak dan kewajiban berkebinekaan. Yang berapa ini? Gitu ya. Ya, kita warga sekolah ini yakin untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan kebersamaan dalam mencerdaskan bangsa. Yang berapa ini? Keenam, kita warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa berhak untuk diperlakukan sama. Lanjut, ya, boleh membedakan ya, lalu sama, mempunyai hak dan tanggung jawab bersama. Fokusnya ke sini aja. Jangan ke sini. Oke, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, memiliki karakter yang baik, disiplin, percaya diri dan kreatif. Kita percaya bahwa murid adalah seseorang yang memiliki bakat dan juga calon pemimpin masa depan yang memiliki mimpi membangun negaranya lebih maju lagi. Kemudian di sekolah kita mengutamakan akhlak, bakat dan akademis dan juga pembenahan akhlak dan kedisiplinan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa setiap siswa memiliki kelebihannya masing-masing dan juga sekolah itu menyenangkan tempat untuk menuangkan kreativitas. Selanjutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk menciptakan lingkungan sekolah yang siap untuk mengembangkan bakat setiap anak dan juga untuk menciptakan sekolah yang aman, menyenangkan dan berprestasi. Kita warga di sekolah ini paham bahwa anak-anak sebagai penerus generasi bangsa yang memiliki cita-cita yang beraneka ragam dan kemampuan yang beragam. Baik, terima kasih. Namanya gambaran murid gitu yang sudah tadi ibu-ibu semua sampaikan di kolom komentarnya. Kita tahu loh, ini visi sekolah kita bersama. Ini saya ingatkan kembali nih, visi sekolah kita ini loh, gitu loh. Nanti ini sudah sesuai nggak sih dengan yang bapak-bapak atau ibu-ibu di sini inginkan gitu? Bahwa visi sekolah kita saat ini adalah mewujudkan warga sekolah yang religius, berbudaya, dan juga menguasai iptek, gitu ya. Ini mewujudkan warga sekolah. Warga sekolah di sini berarti bukan murid aja ya, gitu ya. Maksudnya seluruhnya gitu. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah ya, karena visi kita sudah mewujudkan warga sekolah yang religius gitu. Tadi disampaikan juga pasti itu yang utama, religius, berakhlak mulia, karakter gitu ya, berbudayanya juga gitu ya. Menguasai ipteknya ya dengan pembelajaran yang sesuai dengan zamannya seperti itu, jadi nggak monoton seperti itu. Jadi insya Allah sudah sesuai gitu ya dengan cita-cita kita untuk murid. Yang berikutnya di sini ada pertanyaan lagi nih, apakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita? Ada nggak sih yang ingin ditambah? Ini visi sekolah kita, tapi di sini kita tidak akan merubah visi, tetapi hanya ingin mencoba melakukan sebuah perubahan gitu ya, prakarsa perubahan. Visi sekolah kita adalah mewujudkan warga sekolah yang religius, berbudaya dan juga menguasai iptek. Apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ada nggak nih? Kira-kira ada yang perlu ditambahkan nggak?
Ini buat catatan kita mungkin Ibu Kepala Sekolah ya Bu, karena sebentar lagi kan kita mau memasuki tahun ajaran baru. Barangkali dari sini tercetus sebuah visi dan prakarsa perubahannya yang nantinya kita bahas bersama-sama pada saat kita rapat visi misi sekolah seperti itu. Ada nggak sih nih Bapak Ibu-Ibu di sini yang kita ingin tambahkan, yang tentunya tadi visi sekolah itu harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga profil pelajar Pancasila. Seperti itu, kira-kira udah pas belum di visi kita? Kalau sudah ya untuk saat ini saya rasa mungkin sudah ya. Nanti kita coba bahas kembali, gitu ya. Lalu ya ini tadi pertanyaannya, sudah selaraskah dengan kesimpulan tadi kita semua ya? Alhamdulillah sudah, bahwa visi kita itu salah satunya ya ini tadi religius, hampir semuanya ingin akhlak murid kita itu religius gitu ya. Terus yang selanjutnya, nah di sini saya mau kasih kerjaan lagi buat Bapak Ibu gitu ya. Susunlah bersama gitu hingga menjadi kalimat visi. Gitu tadi kan visinya itu kan di sini saya intip ya nih. Nah, mewujudkan warga sekolah yang religius, berbudaya dan menguasai iptek. Sekarang saya minta ibu-ibu semua seperkelompok tuliskan nanti di kertas karton yang sudah saya siapkan beserta spidolnya untuk menggambarkan sebuah kalimat visi, gitu ya. Visi kita ini terfokus khususnya juga untuk murid ya Bu, tapi untuk sekolahnya juga pasti ada. Kita ingin murid yang seperti apa tadi kan sudah disampaikan, sekolah yang seperti apa tadi juga sudah dikomentari gitu ya. Coba sekarang Bapak Ibu semua buatkan saya sebuah kalimat visi. Misalkan terwujudnya generasi yang religius gitu ya, berakhlak mulia, mempunyai kemandirian dan kreativitas, serta berbudaya lingkungan dan bernalar kritis gitu, misalkan seperti itu. Ya maka silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, buat sebuah kalimat visi yang nantinya bisa membawa prakarsa perubahan terhadap sekolah kita. Yang saya akan bagikan ini kertas kartonnya untuk kelompok 1 warna hijau, maaf ya. Lalu boleh digambarkan gitu ya. Mengerti? Ya. Dan berbakat kemandirian dan berbakat harus ada yang visinya juga dan berbakat. Iya, kalau sekolah, kalau ini kan Ini lebih seperti kayak tertuju sama muridnya dulu aja. Murid kita kan tadi kita menggambarkan murid kita di masa depan gitu ya. Jadi kita memimpikan murid, jadi terfokus sama muridnya dulu, tidak perlu ke sekolahnya. Nanti kalau ke sekolah itu urusannya Ibu KS. Jadi ini untuk yang sekolah dulu aja. Insan unggul yang berkarakter profil pelajar Pancasila, berwawasan luas dan berbudaya lingkungan, serta mampu bersaing di era baru. Wih, keren ini visinya, tepuk tangan dong buat kelompok 1. Mampu bersaing. Visi kelompok 2, terwujudnya generasi penerus yang religius dan berkarakter, kemandirian dan juga berbakat. Yeay, keren. Tepuk tangan dong buat visi kelompok 2. Dan yang terakhir kelompok 3 sudah? Oke, wih.
Ini kayaknya panjang kali lebar. Nah ini udah langsung dirincikan di sini. Terima kasih kelompok 3. Terwujudnya peserta didik yang religius, kreatif, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk rincian sikap dan perilakunya, siswa yang sopan santun, guru yang sabar, cinta siswanya, profesional dan juga disiplin, gitu. Dan untuk rincian sikap dan perilaku kepala sekolahnya, kepala sekolah yang mengayomi seluruh warga sekolah. Amin. Tes-tesnya dari video tadi, tangkap apa saja pembelajaran dari video negara perindapan ya di sini kita bisa melihat dari kegigihan seorang anak mungkin untuk bisa berangkat ke sekolah. Yang pertama karena kegigihannya untuk bisa sampai di sekolah, dia bisa mengajak orang-orang yang ada yang tadinya nggak peduli. Coba anak sekecil ini mau dorong kayu sebesar ini, kan gak mungkin. Jadi dia itu bisa mengajak orang-orang di sekitarnya yang tidak peduli, awalnya yang hanya menanti bantuan, ya polisi juga tadi kita lihat cuma tidur akhirnya, ya. Tapi anak-anak ini karena dia punya kegigihan untuk berangkat sekolah, jadi mengajak gitu, ngedorong. Jadi kan orang-orang yang dewasa pun malu ketika kok anak sekecil itu aja mau dorong, masa saya cuma nontonin gitu. Akhirnya dengan kerja sama, gotong royong bisa memindahkan kayu tersebut. Jadi paradigmanya ya Pak, Bu, ya dilihat ya. Nah, paradigmanya yang bisa kita lihat dari di sini yaitu keinginan yang besar ya untuk bisa memberikan contoh, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan teman-temannya, atau di lingkungan di sekitarnya. Gitu aja. Terima kasih. Kalau kita nggak ada untuk tergerak dari hatinya dan coba untuk bergerak melakukan sebuah perubahan, yang nantinya juga tidak akan bisa menggerakkan. Intinya dari sebuah visi yang kita buat, lalu sikap dan rinciannya itu, kita perlu adanya relasi, gitu ya, relasi, sehingga relasi ini kayak teman-teman kita ini, dari relasi ini, gitu, dari tadi anak-anak itu tadi dia sendiri, tapi dia butuh relasi dulu teman. Akhirnya dia bisa mengkomunikasikannya dengan baik, gitu kan, dengan coba berjalan sendiri, akhirnya dia bergerak. Dari komunikasi itu nantinya akan timbul yang namanya kolaborasi, gitu kan, saling bekerja sama, gitu kan. Anak-anak itu tadi yang lainnya juga jadi ikut bergerak untuk membantu itu. Setelah nanti kita berkolaborasi,
tiap orangnya nanti punya kontribusi yang besar untuk sekolah kita. Relasi, komunikasi, kolaborasi, dan juga kontribusi untuk terus bisa membuat visi sekolah menjadi terwujud seperti itu. Baik, untuk kegiatan yang terakhir kita isi link padat lagi aja ya biar lebih simpel. Jadi menggali pendapat Bapak Ibu semua terkait inisiatif atau prakarsa perubahan. Kalau anak tadi kan dia mencoba melakukan sesuatu untuk merubah jalanan yang tadinya macet karena ada pohon jatuh gitu ya, untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi yang tadi sudah Bapak Ibu buat. Silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan berikut. Nah, prakarsa perubahan apa? Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan. Linknya sudah saya share di grup untuk kegiatan yang terakhir ini. Silakan Bapak Ibu simpulkan. Jadi dari visi dan rincian sikap perilaku yang sudah dituliskan tadi, buat sebuah perubahan kegiatan. Iya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tadi, gitu ya? Oke, sebentar. Link. Diskusi saya hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya. Kita sharing bersama tentang murid kita, impian murid kita di masa yang akan datang. Terus kita jabarkan tentang sikap dan perilaku kita untuk murid gitu seperti apa, sehingga nanti bisa membuat sebuah kegiatan yang pada akhirnya bisa mewujudkan visi yang kita dambakan. Semoga visi yang tadi kita sudah buat bisa kita aplikasikan di sekolah ini, gitu ya. Terima kasih saya ucapkan. Terakhir, kesimpulannya bahwa setiap guru itu harus memiliki visi untuk mengajar peserta didiknya, dan sekolah pun pastinya juga memiliki visi sekolah. Visi guru dan visi sekolah harus selaras ya, sehingga tujuan guru dan sekolah pun akan bisa